أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa untuk terus bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita berharap diakui sebagai hamba umatnya, diakui sebagai umatnya sekali lagi ya, dan juga mendapatkan peluang bisa dapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemarin terima kasih banyak Pak Dr. Yusron juga udah bisa menemui saya. Ternyata rumahnya dekat, nggak jauh dengan tempat saya beraktivitas kemarin. Ya, eh, beliau dokter spesialis penyakit dalam. Jadi beliau konsultasi tentang ayat Quran, saya konsultasi tentang penyakit saya. Jadi bisa tukeran amal soleh ya, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang eh, ketika kematian datang. Ya, ada banyak orang menyebut merasa tabu membahas tentang kematian. Padahal dalam Islam kematian itu adalah satu hal yang pasti, dan justru orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya, bukan cuma mempersiapkan kehidupannya. Bahkan Umar bin Khattab ya, di cincinnya itu, di cincinnya Umar bin Khattab ada tulisan waqafa bil mauti wa izo ya Umar. Jadi dia tulis tuh di cincinnya waqafa bil mauti wa izo ya Umar. Dan cukuplah kematian yang menjadi nasihat bagiku, wahai Umar. Nah, jadi dia ngomong, jadi setiap baca tulisan di cincinnya, dia merasa dinasehati ya. Cukuplah kematian menjadi nasihat bagiku, ya Umar. Dan dulu ada ulama dulu ya, yang disebutnya eh, Majnun ya, disebutnya Majnun, disebutnya gila. Kenapa? Karena dia suka nongkrong di kuburan. Ya, suka nongkrong di kuburan, duduk di kuburan. Terus dia ditanya kan, kenapa senang nongkrong di kuburan? Dia bilang gitu, kuburan itu menasehatiku, dia bilang. Karena kematian itu adalah nasihat terbaik. Dan pada saat aku meninggalkan kuburan, tidak ada yang ngomongin saya. Betul lah, Bu? Dia bilangnya begitu. Pada saat saya meninggalkan kuburan, tidak ada yang ngomongin saya. Ya iyalah, kalau ada yang ngomongin di kuburan takut ya, Bu, ya. Dan ya, jadi kuburan itu menasehati kita, dan pada saat kita meninggalkan mereka nggak ada yang ngomongin. Coba kalau manusia, kita nongkrong sama manusia, belum tentu nasehatin dengan baik kan. Tapi begitu kita pamit, diomongin ya. Ya, elah jam segini udah pulang. Mending kalau gitu ya Bu ya. Dan bisa jadi kita diomongin ya, digosipin ya. Silakan semua yang sudah hadir, silakan nggak perlu izin, semua sih boleh datang. Ini webinar eh, reguler meaningful ways ya. Insya Allah kita akan membahas tentang ketika kematian datang. Kita mulai dengan dalil-dalil bahwa manusia pasti mati ya. Boleh Bu Safera dibacain dulu surat 3 ayat 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mangga Bu, surat 3 Surah ketiga, Surah Ali Imran ayat 185. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.
Ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ia ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih banyak Bu Safira. Wafik barakallahu. Bapak Ibu, di surat 3 ayat 185, 185. Allah bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Dha'iqat itu udah pasti melekat ya Bu ya. Jadi yang hidup di sini ada berapa? 475 orang yang sudah hadir di dalam grup di dalam Zoom ini. Kata Allah pasti akan merasakan kematian. Tuh. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Bapak Ibu, sebesar apapun kebaikan kita di dunia, sebanyak apapun kebaikan kita di dunia, bahkan sesedikit apapun kejahatan kita di dunia, tetap balasan di dunia itu tidak akan sempurna. Balasan yang sempurna itu hanya ada di hari kiamat ya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini yang berbuat baik di dunia, lalu belum dapat balasan apa-apa, nggak usah kecil hati. Karena balasan di dunia itu ya cuma segitu ya Bu ya. Kalau ibu nolong orang terus dia terima kasih, ya cuma sekedar terima kasih aja. Dan terima kasih itu ya segitu aja. Tapi kalau di hari kiamat nanti ibu akan dapat balasan sempurna. Sempurna. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ibu makan, seenak-enaknya makan pun terbatas cuma segitu ya. Sepiring aja kan, 2 piring udah engap, udah nggak bisa. Ada orang yang mampu makan 2 piring, 3 piring udah engap, nggak bisa. Dan pasti berhenti. Tapi nanti balasan di akhirat, wah itu tidak ada berhenti-berhentinya. Tapi yang menarik di surat 3 ayat 185 adalah faman zuhziha an ya anin nari wa udkhilal jannah faqad ya faqad faza ya kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Barang siapa yang Allah hindarkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, mereka sudah dapat kemenangan yang besar. Nah, ini yang hebat, Pak. Ya, ini yang hebat. Jadi ada kemungkinan orang-orang yang mungkin harusnya masuk neraka ya. Tapi Allah punya kemampuan, Allah punya keadilan, kebijaksanaan memindahkan dia jadi masuk ke neraka. Saya sering melihat fakta-fakta manusia yang bukan di neraka nih ya, dalam kehidupan. Ada orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam musibah. Orang-orang yang harusnya masuk ke dalam musibah, tapi ternyata dihindarkan dari musibah lalu diselamatkan. Ini kan seperti faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini ya Bu ya. Jadi jangan khawatir Bu, Bapak Ibu semua kalau kalau dalam kesulitan Allah bisa geser tuh. Allah bisa geser kita dari kesulitan dipindahkan ke kebaikan. Allah bisa geser dari musibah dipindahkan kepada keselamatan. Jadi jangan putus asa ya, jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan underestimate. Meskipun ibu hari ini ada di dalam masalah, Allah punya kemampuan memindahkan, menggeser manusia. Ya, maka dalilnya kan tuh famang zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza fauzan azima. Kok salah sih ayatnya ya? Nggak enak no, bunyinya salah. Ya, surat 3 ayat 185. Ya, jadi Bapak Ibu jangan kecil hati. Apapun masalah yang terjadi, Allah punya kuasa menggeser kita. Ya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz ya. Ya, Pak sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi Bapak Ibu, kalaupun hari ini lagi susah, lagi nggak bisa bayar kontrakan, hari ini nggak bisa bayar, tapi besok Allah bisa geser. Nanti siang bisa geser. Ya, tuh. Jangan khawatir dulu. Ini jaminan dari Allah. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Seenak-enaknya manusia cuma kesenangan yang menipu ya. Kesenangan yang menipu ya, Bu. Ya. Ibu diajak makan steak sepiring 3 juta. Tetap aja selesai makan nanti dibuang juga ya, Bu ya. Betul nggak? Begitu dibuang bentuknya sama ya, Bu. Benar nggak? Ya, mau makan ketoprak 15.000, mau makan steak harga 3 juta, tetap semuanya akan dibuang. Ya, makanya inilah kesenangan yang menipu. Masuk tenggorokan rasanya udah sama. Bedanya cuma di mulut, Bu ya.
Di mulut rasanya beda, begitu masuk tenggorokan udah nggak ada rasanya lagi. Makanya menipu kata Allah. Tuh. Ya, ini dalil pertama tentang kullu nafsin za'iqatul maut. Semua pasti mati. Sekarang dalil kedua. Banyak ya Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi surat 29 ayat 57. Boleh Budiah Puspori ini di Tegal silahkan. Surat 9 ayat 57. Surat Al-Ankabut ayat 57. Surat 29 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Allahumma rahmat. Ya. Di surat 29 ayat 57 ditegaskan ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan semua pasti mati ya. Jadi Bu nggak usah takut, nggak usah pamali ngomongin mati. Summa ilaina turja'un. Dan kita akan kembalinya kepada Allah saja. Ya. Jangan jangan takut ngomongin mati karena pasti datang mati itu ya. Pasti datang. Bahkan ini kan dalil yang jadikan materi hari ini kan surat Qaf ya. Surat Qaf ayat 19 tentang sakaratul maut. Tapi sebelum nyampe ke sakaratul maut, karena sakarat itu artinya sakit ya Bu ya. Sakarat itu artinya sakit. Ya, sakaratul maut berarti kan lagi merasakan sakit menuju kematian. Kan begitu sebetulnya ya Bu ya. Jadi yang namanya sakaratul maut itu adalah kesakitan menuju kematian. Tuh, ya. Sebelum nyampe ke situ, kita lihat dulu kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia dimanapun berada. Selalu mentalnya adalah menghindar dari mati. Ya, boleh Bu Murdaningsih bacain surat 62 ayat 8. Baik Ustaz, surah Al-Jamu'ah ya Ustaz ya. Al-Jumu'ah Al-Jamu'ah. Ayat 8 ya Ustaz ya. ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Nah, Lalu dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. ya, dia Allah beritakan ya Bu ya. Dia beritakan itu artinya disampaikan gitu ya. Terima kasih Oh banyak ya, Bu. Masya Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Murdaningsih. Bapak Ibu, ini perintah Allah. Kul, katakanlah, sampein, kasih tahu ke manusia. Innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sampaikan kepada semua manusia tentang kematian yang selama ini kalian menghindar daripadanya. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu pasti mendatangimu. Coba. Ya. Jadi Bapak Ibu, nggak usah menghindar karena mati itu pasti datang. Ya. Justru orang yang cerdas adalah orang yang hari ini justru mempersiapkan kematiannya. Nggak perlu nggak perlu pamali ngomongin kematian karena kematian itu pasti. Dan kematian itu bukan berdasarkan nomor urut ya Bapak Ibu ya. Bukan berdasarkan urutan nomor. Wah kalau urutan nomor mah yang tua duluan ini, bener nggak? Ya Bu. Tapi nomor cabut ya Bu ya. Nomor cabut. Jadi siapa yang dicabut duluan? Bisa jadi yang muda duluan, yang tua malah belakangan. Bisa jadi yang sakit justru malah belakangan meninggalnya, yang sehat meninggalnya duluan. Ya Bu. Jadi nggak usah tabu ngomongin mati. Kenapa? Karena mati itu fa'innahu mulaqikum. Dan dia pasti menemui kamu. Bahkan kalau kalau di ayat lain ya, kalau di ayat lain ya, eh, surat 4 ayat 7 di surat 5 di surat 4 ayat 58 coba Ibu Ratih silakan. Surat 4 ayat 58. Surat 4 ayat 58. Ya.
Maaf, maaf, salah, salah, Bu. Empat, 47, ya, 46 kalau nggak salah ya. Surat 4 ayat 47, 7, oh, 47, 478, maaf. Surat 4 ayat 78 Bu Ratih. Salah. 78 ya tujuh Ustaz. delapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 78 betul. Kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Mm-mm. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Ya. Jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Mm-mm. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka, mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Ya. Terima kasih Bu Rati, barakallahu fiikum. Bapak Ibu, kata Allah, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti mendatangimu. Surat 4 ayat 78. Ya, mohon maaf tadi saya salah sebut angka. Ya. Surat 4 ayat 78, kata Allah, dimanapun kamu berada, kematian pasti menemuimu. Meskipun kamu berada di benteng yang kokoh, di balik tembok yang tebal. Karena malaikat maut tidak bisa dihalangi dengan apapun ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, kematian itu pasti datang dan nggak mungkin kita menghindari ya. Meskipun hari ini banyak orang yang mencari cara supaya bisa hidup lebih lama, tidak ada gunanya karena semua pasti mati ya. Jadi nggak ada gunanya. Ibu kepengen hidup lebih sampai 100 tahun. Wah, ada tuh surat Al-Baqarah tuh kan. Surat Al-Baqarah ada orang-orang yang pengen hidup sampai 100 tahun, 1000 tahun bahkan. Ya, ayat 67 kalau nggak salah ya, surat Al-Baqarah ayat 67 kalau nggak salah. Saya cek dulu ya. Soalnya ini di luar rencana untuk bicara ya. Jadi sebentar. Bukan, 70, pokoknya ada ya, wala tajidannahum akhrasan nasa ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Ada ayat bunyi begitu di surat di Al-Baqarah ayat awal-awal ya. Itu ada orang-orang yang pengen hidup lebih dari 1000 tahun. Ya, ayatnya kalau yang hafal boleh boleh bantu ayat berapa ya? Awal-awal kok itu ayat-ayat puluhan ya. Wala tajidannahum akhrasan nasa ala hayati wa minal ladzina asyraku. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Ada orang-orang yang pengen hidup lama sampai 1000 tahun. Tuh, ya. Tapi ya nggak mungkin bisa. Kematian pasti nyampe ya. Di HP saya suara Ustadz bergema. Yang lain gimana? Coba cek suaranya tuh. Aman nggak? Tolong kasih kabar ya. Yang lain aman nggak, Bu? Sama bergema. Oke, kita cek dulu ya. Saya cek dulu. Sekarang gimana? Aman? Masih bergema juga? Oke. Kalau orang tuh ngomong bergema padahal teh jelas kok. Jelas. Ustaz belum ada suaranya. Oke. Nah, Kalau sekarang suaranya bergema. Cek, cek. Halo, Assalamualaikum. Cek, cek. Suaranya bergerak. ada Ustaz masih. Tapi Qadarullah. bergema ya? Mm-mm. Kenapa ya bergema ya? Bereho, eho, eho, eho gitu.
Ini malah nggak ada suaranya, Ustaz. Ada volumenya. Cek, cek, cek. Kurang kecil, kurang besar. Halo, cek, 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 cek. Kecil banget, Ustaz. Kecil banget suaranya. Kenapa ya? Cek, cek. Ya udah, sebentar saya cabut. Belum ada suara malah ini. Belum pindah mic-nya kayaknya. Zoom, Ustaz. Cek, cek. Ada suara nggak? Ah, ada. Ada suara. Ada gema nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Siap, pakai ini aja. Sip. Nggak. Balik lagi ya. Tadi ada orang-orang yang surat yang barusan udah ketemu ya, surat Tua ayat 96. Wala tajidannahum akhrason nasa ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ada orang-orang yang pengen hidup sampai 1000 tahun. Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Sekarang umat Rasulullah itu cuma antara 60 sampai 70 tahun. Itu normalnya. Jadi kalau hari ini ada yang sampai di atas 70 itu udah berarti udah bonusnya. Ya Bu, ada yang sampai 90 berarti sudah bonusnya. Rasulullah sendiri yang ngomong umatku berusia hanya 60 sampai 70 tahun. Yang ada dalam surat 4 ayat 78 ya. Tadi 478 ya. Kalau tidak meskipun kita ada di dinding yang tebal tetap akan mati. Ya. Tuh, udah ada yang dapat bonus 5 tahun. Ya, ya Bu. Ya, saya 47. Berarti saya kalau ke 64 sisa 17 tahun. Paling lama karena 64 tahun. Ya. Rasulullah 64 tahun. Berarti range kita cuma 60 sampai 70. Jadi Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang barusan kita baca, nggak usah lagi takut ngomongin kematian. Yang pasti semua pasti akan mati dan pasti akan datang menemui kita. Nggak mungkin salah alamat. Ya, misalnya yang mau meninggal hari ini Reza. Padahal Reza Rahmadi misalnya ya. Terus yang dicabut Reza Cahyadi. Nggak bakalan ketemu tuh. Nggak bakalan. Nggak mungkin salah ya Bu. Ya. Salah cabut kok Reza Cahyadi. Harusnya Reza Rahmadi. Aduh mohon maaf ya. Nggak bisa. Terus pakai kalau bahasa Sunda bit ya ulang-ulang gitu ya. Nggak bisa ya Bu ya. Pasti benar nih. Malaikat pasti benar. Nggak mungkin salah. Bahkan saking pastinya, saking pastinya Allah sampai nantang manusia. Kita baca surat ini dulu ya. Surat Al-Waqiah surat 56. Boleh Bu Zalia bacain surat Al-Waqiah mulai dari ayat 81. 56. Tunggu Lima- ya, Ustaz. Mulai dari ayat 81. Ya. Oke, Oh, tantang 81. betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 56. Mm-mm. 81 ya, Ustaz. 81, 82, 83. Surah Al-Waqiah, surat ke-56 ayat 81. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Ya. Al-Quran? Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Mm-mm. Satu lagi. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Nah, terima kasih Bu Zalia. Allahumma rahamna bil Amin ya Quran. Rabbal Sehat Alamin. selalu, Ustaz. Amin. Terima kasih banyak Bu Zalia. Bapak Ibu, tuh kata Allah, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa sampai di kerongkongan? Kalau kamu merasa hebat, kalau kamu merasa berita di Quran ini tidak dianggap remeh, nggak percaya sama berita Quran, ya, lalu kamu dapat rezeki malah rezeki yang didapat dipakai buat mendustakan Allah. Kenapa justru pada saat nyawa di kerongkongan kamu nggak bisa mencegahnya? Ya Bu, nanti tanya tuh sama orang-orang itu, ntar lihat ya kalau ente mau mati, kenapa nggak bisa dicegah? Merasa hebat, ya Bu. Ini Allah malah tantang sama manusia nih. Dan ada lagi di ayat berikutnya ya. Bu Wita di PKU, silakan Bu. 84 dan 85-nya. Surat Al-Waqiah 84 85. Apa Ustaz? 8. Ya, surat Al-Waqiah 84 85. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu ketika itu melihat 85
dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Nah, Allahumma mengambil Quran. Syukran Ustaz. syukron Bu, afwan Bu, terima kasih banyak. Bapak Ibu, bahkan kata Allah, dan ketika nyawa di kerongkongan, kamu melihat loh katanya, kata Allah. Kalau kita enggak ya Bu ya, yang mau matinya yang lihat ya Bu. Jadi kalau ada orang lagi sakaratul maut, kita nggak bisa ngelihat nih Bu, cuma kita ngelihat tanda-tandanya saja. Tapi yang sakaratul maut itu melihat loh Bu. Kenapa nggak bisa mencegah nyawa yang udah sampai di kerongkongan? Ketika itu kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Ya, Allah dan malaikatnya lebih dekat daripada kepada kita, kepada kematian, kepada orang yang saat itu sakaratul maut. Tapi yang sakaratul maut nggak bisa ngelihat malaikatnya, tapi dia tahu kalau nyawanya sudah mulai keluar, Bu. Coba, ya, ini kata Allah di sini. Tuh, ya sudah mulai nggak enak di ayatnya ya. Ya, Bu. Terusin lagi, Bu. Bu Wita tambahin lagi, Bu. 86 dan 87-nya, Bu. Apa Ustaz? Ya, Ketutup lagi Qurannya. 56. 86 dan 87-nya ya. Dua ayat lagi. Bagaimana dengan yang mati suri? Ya, Bu. Kamu tidak Silakan terusin, Bu. Silakan. 86, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah? 87, kamu tidak mengembalikannya atau nyawa itu jika kamu orang yang benar. Nah, terima kasih, Bu Wita. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita memang tidak dikuasai Allah, kita ini hidup nggak ada yang ngatur, nggak ada yang berkuasa. Kenapa nyawa begitu keluar? Kenapa nggak dikembalikan lagi? Ya, Bu ya. Kan nggak ada hari ini orang yang nyawanya keluar terus balik lagi nggak ada kan? Makanya mohon maaf ya Bu, semua yang meninggal itu betah-betah, berarti meninggal enak kan Bu? Bener nggak? Karena betah nggak ada yang balik lagi. Kalau jalan-jalan ke Salatiga nggak betah bisa pulang ke Tangerang Bu, bener nggak? Berarti nggak betah di Salatiga, ya Bu ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau memang kita merasa hebat, tidak merasa ada yang berkuasa atas kita, kita merasa hidup ini di tangan kita sendiri, pada saat nyawa keluar, kenapa tidak dikembalikan? Tuh. Ini Allah tantang malah ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau baca surat Al-Waqiah memang bagian ini bagian sedih setelah awal-awalnya diajak bersyukur. Tuh. Lalu kalau mati suri kayak gimana? Itu sudah kekuasaan Allah lah. Allah bikin dia mati suri sebentar, habis itu balik lagi Allah yang punya kuasa, Bu. Ya, saya juga tidak bisa menjelaskan apa-apa tentang mati suri. Ya jelas Allah punya kuasa. Ya kan, kita mungkin jadi pelajaran buat kita ya. Ada kok, ada kok teman saya dulu waktu di World Quran Fest itu bersaksi bahwa dia pernah mati suri satu sekian sekian menit. Jadi di rumah sakit tuh udah ditutupin kain, Bu. Karena dia tabrakan, dia habis dugem terus naik mobil tabrakan malamnya. Begitu tabrakan dibawa ke rumah sakit UKI. Di rumah sakit UKI itu dia mati suri, Bu. Udah mati tuh. Udah ditutupin kain di rumah sakitnya. Tiba-tiba bangkit lagi. Ustadz gimana menjelaskannya? Oh, Allah punya kuasa lah, Bu, ya. Dan ternyata itu bikin bikin wasilah dia tobat dan sekarang dia dakwah, memperbaiki perbuatannya. Lalu dia berbuat baik sekarang, dakwah. Tuh, ya. Tuh. Di ayat lain kita baca boleh baca lagi surat Al-Qiyamah, surat 75. Boleh Bu Siti Komariah. Kita lihat lagi ya surat 75 ayat mulai dari ayat 26. Kalla idza balagotit taraqi. Boleh Bu Siti Komariah bisa? Kalau belum ada tanda-tanda saya geser dulu ya ke udah ada. Bu silakan. 75 Allah ayat mulai dari ayat 26, Bu. surat yang di layar ya Ustadz. Ya di layar udah ada itu. 25, Oh, 26, 27, 28. ya. 29 ya sampai 29 ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apabila nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembunyikan? Menyembuhkan. Stop dulu ya Bu Siti ya. Menyembuhkan bukan menyembunyikan. Bukan. Ya, Dan sebentar Bu. Tahan dulu, tahan sebentar Bu ya. Coba Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua, kata Allah, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, siapa yang bisa menyembuhkan? Nggak ada. Ya Bu ya. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ini udah kepastian yang mutlak. Oke? Makanya nggak usah tabu ngomongin kematian.
Oke, lanjutin Bu. 28, 29, 30. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia Ya. dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Mm-mm. Satu lagi, 30. Kepada Tuhan Allah, pada hari itu kamu dialah. Ya, terima kasih Bu Siti Komaria. Bapak Ibu, salah satu ciri kematian adalah bertaut betis kiri dan betis kanan. Tapi ini bukan orang beriman yang meninggal begini ya Bu ya. Yang meninggalnya begini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Quran. Dari mana dalilnya? Ayat 31-nya. Makanya saya tahan dulu. Kata Allah, fala saddaqa wala shalla. Tuh. Ibu Siti Komaria bacain satu ayat lagi Bu, ayat 31-nya Bu, silakan. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. Tidak mau sholat Sedekau juga tuh. Terima kasih Bu Siti Komaria, barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu kata Allah, kalla aja. idza balaghatit taraqi. Tidak mungkin. Bagaimana ketika nyawa sedang sudah sampai di kerongkongan, ya, wakila man raq. Maka dikatakan kepada dia, siapa yang bisa nyelamatin kamu sekarang ketika nyawa ada di kerongkongan? Selama di dunia kamu sombong, nurut nggak mau, sholat nggak mau, ya. Lalu sekarang nyawa sudah ada di kerongkongan, siapa yang bisa nolong? Allah tantang nih Bu. Wa dhanna annahul firaq, dan dia sudah tahu persis tuh, waduh, waktu saya selesai dah di dunia nih. Ya, saya akan berpisah dengan dunia. Ya, wat wal tafatis saqu bisaq, ya. Ketika betis kiri bertemu dengan betis kanan. Ini ciri-ciri kematian, tapi bukan buat orang beriman, Bu. Ya, makanya di ayat 31-nya fala saddaqa wala shalla. Yang matinya begini adalah orang-orang yang bukan yang dulunya mendustakan Al-Qur'an dan dia nggak mau sholat wala shalla, ya. Tuh. Nanti kita akan pelajari bagaimana kematian-kematian orang-orang yang beriman. Akhirnya ini tanda-tanda ini ayat-ayat bukti ya bahwa kematian pasti datang ya Bapak Ibu ya. Kematian pasti datang. Dan kematian itu kata Allah, kita terusin nih Bu ya. Bu Afrida Muda silakan bacain dulu surat Qaf ayat 19, surat 50 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Afrida Muda. Bu, ya, ya, terima kasih Bu ya. Kata Allah, Ya, wajahat sakratul mauti bil haq. Zalika kunta minhu tahid. Ya, kata Allah, pasti datang. Sakarat itu artinya sakit loh ya Bu. Ya, bertaut betis itu ada di surat Al-Qiyamah ya Bu ya, surat 75 ayat 29 ya. Jadi betis kanan, betis kiri nempel, bertaut, ketemu gitu ya Bu ya. Kan kalau normal Ibu bisa nggak nempelin betis? Nggak mungkin bisa ya Bu ya. Ke keganjel sama dengkul ya benar Bu. Ya kan? Tuh, coba aja Ibu berdiri, coba betisnya ditempelin, nggak mungkin bisa. Tuh, ya. Tuh. Nah, sekarang wajahat sakratul mauti bil haq, dan pasti yang namanya kesakitan kematian itu pasti datang. Sakarat itu kesakitan ya. Bu. Dzalika min dzalika kunta minhu tahid. Ini yang kita hindar-hindari dari dulu ya, Bu. Jadi Bapak Ibu, sakaratul maut itu artinya kesakitan dalam kematian. Dan kematian itu sakit ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dalil-dalil lebih jelasnya lagi dari hadis ya. Saya bacakan dulu. Oh, saya belum buka, sebentar. Saya buka dulu ya. Dalil hadis yang menyatakan bahwa kematian itu sakit. Bentar, saya share dulu. Oke, ya.
Ini dalil-dalil hadis sakaratul maut. Kita perhatikan ya Bu ya. Pertama, nih. Ini dari Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah, meriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat. Nggak usah dicatat Bu, nanti saya share di grup MSP ya. Ya, silahkan yang di MSP dapat. Kalau yang nggak di MSP ya di capture aja boleh lah ya. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak tidurnya dalam tidurnya. Coba Bapak Ibu, ini dalil ini ya. Enak nggak bah ngedengernya Bu kira-kira Bu? Ya, jadi lebih menyakitkan dari goresan gergaji. Lebih menyakitkan dari sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana, Bapak Ibu. Meskipun ya, niscaya meskipun mayat udah mati dibangkitkan dan menceritakan. Wah, ini menurut Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah. Tapi kalau menurut Allah, Bu, menurut Allah, manusia kalaupun mayat udah bangkit terus ngomong, manusia percaya nggak kira-kira? Kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya Bu Desi, surat 6 ayat 112, Bu. Bacain surat 6 ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur, Ustaz. Dan demikianlah untuk setiap nabi 112 itu. Dan Sebentar, demikianlah sebentar, sebentar, Bu. Salah, Bu. 22 kayaknya, 122 kayaknya. Ya, 100. dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah orang banyak sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, Syukran, saya Ustaz. salah kasih alamat, dalil. Mohon maaf ya. Ya. Oh, salah, Bu. Maaf. 111 ternyata. Bu Desi ulang ya, Bu. 111, Bu. Nih. Ustaz. Dalil, orang kalau dikasih mayat udah bangkit aja, dia suruh cerita, manusia tetap nggak percaya. Silakan. Surat 6, 111. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan. Mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Siap. Terima kasih Bu Desi. Bapak, Ibu perhatikan ayat awalnya ya. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Walaupun kami turunkan malaikat buat nyeritain. Wa kallamahumul mauta dan berbicara orang-orang yang sudah mati, tetap aja manusia nggak akan beriman. Tadi ya menurut menurut apa Abi Ad-Dunya, kalau orang mati dibangkitkan dan bercerita kepada penduduk dunia, ya dia yakin sekali manusia akan ketakutan, ya akan ketakutan nggak nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak tidurnya. Tapi kalau versinya Allah, meskipun orang mati dibangkitkan, tetap aja dia nggak akan percaya. Betul ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf saya cek dulu. Eh, eh, Slide saya kelihatan kan? Kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Oke. Kita lihat dalil berikutnya ya tentang kengerian sakaratul maut. Ya, Bu. Nah, ini cerita ketika Nabi sebentar. Oh ini dia. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah. Ini ketika Rasulullah sedang sakaratul maut. Ya, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah. Sungguh kematian memiliki sakaratul. Bu, perhatikan ya. Kematian memiliki sakaratul. Artinya kematian itu memiliki kesakitan pada saat menuju mautnya. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la. Artinya apa?
Kalau bahasa kita mah OTW ke langit gitu ya Bu ya. OTW ke langit gitu. Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Coba. Jadi dia pada Rasul saja, Nabi saja Bu. Pada saat sakaratul maut, pada saat menuju kematiannya, itu merasakan sakaratul maut, merasakan kematian, merasakan kesakitan dalam menuju mautnya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya kita harus mempersiapkan ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita meninggalnya lagi tidur sehingga kita nggak berasa apa-apa. Mudah-mudahan lagi sujud, lagi fokus, lagi khusyuk sholat sehingga nggak ngerasain apa-apa. Mudah-mudahan lagi khusyuk baca Quran sehingga nggak ngerasain apa-apa. Kenapa? Karena kematian memiliki sakaratul. Ya, tuh. La ilaha illallah innalil mauti sakaratin. Sakaratin kata Rasulullah. Innalil mauti sakaratin. Sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat, mempunyai kesakitan. Oke. Next berikutnya nih ya, kita lihat dalil lagi. Ini juga sama. Ketika Rasulullah sedang sakaratul maut, ya. Tatkala kondisi Nabi makin memburuk, Fatimah berkata, "Alangkah berat penderitaanmu ya ayahku." Kata Rasulullah menjawab, "Tidak ada penderitaan lagi atas ayahmu setelah hari ini." Artinya apa? Penderitaannya Rasulullah selesai ya, Bu ya. Penderitaannya terakhir di sakaratul maut tadi. Inilah bukti bahwa sakaratul maut itu punya kesakitan, ya. Jadi Bapak Ibu waspada. Perbaiki hidup, perbaiki iman, perbaiki perilaku, perbaiki akhlak supaya kita bisa dapat husnul khotimah. Sakaratul mautnya tidak menyakitkan. Oke? Kita lihat dalil berikutnya. Nah, ini dia nih. Hadis riwayat Tirmizi ya, Bu. Sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Wah, 300 pedang. Wah, astagfirullahaladzim. Ya. Dalil lain. Nah, seorang hamba akan merasakan kepayahan dalam menghadapi sakaratul maut. Dan sungguh sendi-sendinya akan mengucapkan salam atas bagian yang lain. Coba, sendi-sendinya ngomong. Bu. Ya, kalau kita yang ngelihat nggak akan ngerasain ya. Yang ngerasain siapa? Yang sakaratul maut. Seorang hamba akan merasakan kepayahan. Jadi Bapak Ibu kalau ngelihat orang meninggal, kesannya kok gampang. Ya, misalnya Bapak Ibu ngelihat orang non Muslim, Ustadz orang non Muslim kok meninggalnya kayaknya enak banget. Kita nggak tahu Bu, karena kita nggak ngerasain. Yang ngerasain yang sakaratul mautnya. Kita ngelihatnya kayaknya normal-normal aja, baik-baik saja, ringan, nggak ada kesulitan. Dan kita nggak bisa menghukumi ya. Tuh. Dalil tentang keringat keluar keringat dari dahi lah, apalah, terus ada getaran di pusar pada saat 40 hari itu semua berdasarkan pengalaman para ulama ya, bukan dalil qot'i, bukan dalil hadis yang qot'i. Itu disusun sama Imam Ghazali gitu ya. Imam Ghazali menyusun berdasarkan pengalaman dan pengamatan, bukan berdasarkan dalil qot'i. Tuh, ya. Makanya kalau ada orang yang bilang, wah udah keluar apa keringat di keningnya, itu bukan berdasarkan dalil qot'i ya, berdasarkan tulisan Imam Ghazali, dasarnya adalah pengalaman dan pengamatan. Kita lihat lagi nih. Nah, inilah kematian orang beriman ya, kita lihat. Seorang hamba yang mukmin, jika telah terpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona mereka kayak layaknya sinar matahari. Ini tentang malaikat yang datang, Bu ya. Malaikat yang datang kepada orang mukmin itu malaikat datangnya dengan baju putih, berseri-seri, ya kan? Tuh. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau parfum dari surga, ya Bu. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Ya, berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa yang baik." Kalau di Quran Bu, surat Al-Fajr ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Betul nggak Bu? Dipanggilnya begitu ya? Mau nggak Bu meninggal dunia dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini malaikat nyautnya ngomong, "Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya." Ya, panggilannya sama ya Bu ya. Bahasa Qur'annya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya. Jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya. Bahasanya sama dengan bahasa di surat Al-Fajr ayat 27 28.
Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkan di tangannya sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi, ya, pewangian yang tadi. Dari jenazah semerbak aroma mister wangi yang ada di bumi. Coba, ini kematian yang indah kalau kita orang beriman, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita orang yang tidak beriman, sebelum kita lihat hadisnya, kita baca dulu ya Bu ya. Kita baca dulu. Orang zolim matinya bagaimana? Ibu Safera tolong baca lagi surat 6 ayat 93. Surat 6 ayat 93. Sudah saya bunyikan ya Bu. Tolong di unmute dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 93. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik barakallah. Terima kasih Bu Safera. Bapak Ibu, ini orang zolim meninggal dunianya dipukulin sama malaikat. Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat memukul-pukul dengan tangannya sambil berkata akhriju anfusakum, keluarkanlah dirimu. Ya Bu. Ini kesakaratul maut orang-orang zolim. Orang-orang zolim yang banyak melakukan kesalahan di dunia. Dipukulin sama malaikatnya. Ibu jangan bayangin tangan malaikat segede tangan saya ya Bu ya. Segede tangan ibu terus ditonjok-tonjokin gitu. Nah, malaikat tangannya gede banget. Ya, bahkan ada malaikat Jibril kalau dia melebarkan sayapnya timur dan barat tertutup semua. Ngeri ya Bu ya. Dan malaikat Jibril pernah berkata, aku bisa berlindung di satu helai sayap malaikat Israel. Coba ya, ngeri banget ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita mati dalam kondisi zolim yang ditonjokin malaikat. Yang kedua, kematiannya orang-orang kafir di surat 8 ayat 50. Boleh Bu Diah Pusporini, silahkan dibaca. Surat 8 ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Ya, Allahumma nabi Quran. Makasih Ustaz. ya, terima kasih Bu Diah Pusporini Tegal. Ini kematiannya orang kafir Bapak Ibu. Ya, malaikat mukul-mukul tapi sambil ngomong rasakanlah azab neraka yang membakar. Berarti kesimpulannya di sakaratul mautnya aja udah ngerasain neraka belum Bu? Jadi orang udah tahu kira-kira dia masuk neraka atau masuk surga kapan Bu kira-kira Bu? Waktu sakaratul. Waktu sakaratul maut. Kalau dia didatangi malaikat dengan baju putih sambil berkata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan keridoannya. Tuh, berarti ibu siap-siap akan masuk surga. Alhamdulillah husnul khotimah. Tapi kalau yang datang malaikat maut dalam bentuk baju gelap, baju hitam, lalu mukul-mukul tangan sambil berkata, rasakanlah azab neraka yang membakar. Tuh, berarti kan kita udah tahu bahwa kita masuk neraka, Bu. Bener ya? Jadi surga dan nerakanya udah diketahui kapan? Saat sakaratul maut. Tuh. Maka dari itu Bapak Ibu persiapkan diri. Ini menurut Quran. Sekarang menurut hadis. Bagaimana kematian orang-orang yang kafir. Tuh. Nih, ini hamba yang mukmin tadi ya. Sekarang kita orang kafir. Nih,
Ya, sesungguhnya hamba yang kafir, yang jahat jika akan jika telah terpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar dari langit akan datang dari langit dengan wajah yang buruk dengan membawa eh, kafan dari neraka, membawa batu dari neraka ya. Tuh. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, berarti malaikat yang datang bukan satu ya Bu. Malaikat mautnya satu, yang nemeninnya ada beberapa. Wahai jiwa-jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka dia mencabut ruhnya layaknya mencabut penggerek yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah. Wol itu kan suka digerek pakai gitu ya Bu ya, pakai kayak kayak garpu gitu. Coba ditarik begitu Bu. Ya, nggak enak rasanya. Jadi inilah kematian orang-orang kafir yang malaikatnya juga malaikat-malaikat yang buruk, yang menyeramkan, kasar, ngomongnya kasar. Terus ngomong, wahai jiwa yang keji. Tuh. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khobisat. Ya, ayyatuhan nafsul khobisatu. Coba, wahai jiwa yang keji. Akhri ukhriji ukhriji ila sakhotin minallah. Keluarlah dan menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Coba ngeri sekali ya Bu. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak merasakan kematian seperti ini. Oleh karena itu persiapkanlah kematian kita semua. Ya, Bapak Ibu, ini nanti eh, PDF-nya saya kirim ke grup MSP ya supaya Bapak Ibu nggak repot-repot. Nah, jadi mulai hari ini persiapkan diri supaya kita dapat kematian yang indah dengan panggilan yang merdu, yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan Rabbmu meridhoinya. Ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu, ayat ini menyadarkan saya dulu ya Bu. Dulu saya itu direktur Bu. Dulu saya itu bos. Apa-apa nyuruh, apa-apa merintah, apa-apa mau dilayani. Tapi begitu saya baca fadkhuli fi ibadi, oh yang masuk surga itu hamba. Kalau mental kita bos terus, ya Bu, sombong terus, minta dilayani terus, sulit jadi hamba Bu. Makanya saya lepas tuh atribut itu. Saya harus melayani. Saya harus merendahkan diri, merendahkan hati ya Bu ya. Merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan manusia. Yang merendahkan diri di hadapan Allah adalah penghuni surga. Boleh ya, terakhir Bu Ratih dibaca dulu surat 11 ayat 23. Ya. Supaya Bapak Ibu siap merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi hamba adalah orang-orang yang mau merendahkan diri. Surat 11 ayat 23. Surat 11 Bismillah. ayat 23. Surat Hud ya Ustaz. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesung- Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Allahumma amin. Quran. amin ya Bang. Terima kasih banyak Bu Ratih. Bapak Ibu, belajarlah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Karena yang merendahkan diri di hadapan Allah adalah penghuni surga. Itulah dia, Bu. Itulah dia kenapa kita selalu harus ngomong Alhamdulillah. Begitu berhasil langsung ngomong Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Ya, Alhamdulillah bukan cuma tentang kenikmatan, tapi tentang memuji Allah. Ibu hari ini sakit, tetap puji Allah. Makanya saya sakit tetap bilang Alhamdulillah. Bukannya senang karena sakit, tapi muji Allah ya Bu. Surat 11 ayat 23. Dalam arti apa? Dalam arti saya mau merendahkan diri di hadapan Allah bahwa yang hebat Allah bukan saya. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam. Jadi ibu harus mengganti mindset tentang alhamdulillah. Dulu kita punya mindset alhamdulillah itu adalah eh, kata-kata kalau seneng ya Bu ya, kalau bahagia, kalau dapat kenikmatan.
Alhamdulillah itu adalah kata-kata untuk memuji Allah dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah ya Bu ya. Jadi bukan 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 ekspresi nikmat doang Bu. Tapi alhamdulillah adalah ekspresi merendahkan diri di hadapan Allah. Segala puji bagi Allah. Oh, Indra hebat ya hafal Quran. Ya, Bu, yang dipuji Allah, Bu, bukan Indra. Nah, gitulah kurang lebih bahasa Indonesianya. Bu, masakannya enak banget ya. Yang dipuji Allah, Bu, bukan Indra, bukan ibu yang masak. Pak Iswara, istrinya makan sop ikannya enak banget ya. Alhamdulillah Ustadz. Yang dipuji Allah Ustadz, bukan istri saya. Gitulah kurang lebih bahasa Indonesianya ya. Boleh minta grupnya Ustadz? Boleh, silakan admin, silakan grup MSP. Bagaimana cara masuknya? Silakan dikasih linknya. Nanti saya kasih apa ke grup sana ya. Itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir semua materi pagi ini kecuali yang dibaca ya. Itu mau nggak mau harus nyatat sendiri. Tapi kalau yang PDF nanti saya kasih. Jadi Bapak Ibu sakaratul maut. Sakarat artinya kesakitan ya Bu. Jadi yang namanya maut innalil mauti sakaratun. Sesungguhnya di dalam kematian ada kesakitan. Oleh karena itu ya ada satu doa kan? Ada doa ketika di sujud terakhir itu ya kita mintakan ya Allah berilah rezeki husnul khotimah pada saat sakaratul maut. Betul ya Bu? Ya. Jadi oleh karena itu jangan lupa sering-sering minta kepada Allah kematian yang indah saat sakaratul maut, kematian yang mudah pada saat sakaratul maut. Ini rangkaian dari materi-materi tentang kematian ya. Yang bulan ini insya Allah di Meaningful Ways materi saya isinya tentang kematian semua. Kita mulai dari tentang sakaratul maut. Belum lagi nanti perjalanan berikutnya. Selasa depan insya Allah kita lanjutin lagi. Masih ada waktu mungkin beberapa menit untuk tanya jawab. Mangga silakan. Siap, Ustaz. Syukuran, jazakallah khair. Insyaallah, alhamdulillah pagi hari ini. Beruntung banget ya kita diizinkan belajar sama Ustaz Indra. Aduh, Semua atas. emang kematian itu sebaik-baik pengingat Ustaz ya, sebaik-baik Ya. sehat. Aduh, kalau udah bahas kematian itu tadi ya, nggak boleh pamali lagi. Mudah-mudahan kita jadi lebih mempersiapkan gitu. Bismillah, Bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, kita masih ada waktu kurang lebih 12 menit ke depan. Bagi yang mau bertanya, silahkan aktifkan dulu fitur resennya, biar nanti kita open mic-nya dari sini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau support sebelumnya nih untuk kegiatan Meaningful Ways, boleh banget. Atau mau langsung join ke grup MSP, seperti tadi Ustaz Indra sampaikan, boleh juga ya. Jadi kalau di grup MSP ini nanti kita sama-sama akan ada Ustadz Indra di sana, ada Bunda Ambar juga, insya Allah. Dan termasuk tadi tuh kalau ada materi-materi update, PDF-nya dan lain-lain, kita akan berikan di sana infonya. Pokoknya bebas lah untuk mengikuti kelas-kelas eksklusif di akhir pekan juga, nggak perlu daftar-daftar lagi. Jadi silahkan bergabung menjadi bagian Meaningful Support Program ya. Itu nggak ada yang resen. Alhamdulillah, tumben banget nih nggak ada yang bertanya. Dijawab-jawabin terus soalnya. Kalau masih belum ada yang mau nanya, satu lagi saya mau infokan bahwa Ustadz Indra dan Bunda Ambar juga insya Allah akan ada kelas premium di bulan Oktober ini. Nah, from dunia to jannah ya. Jadi selain kelas-kelas di Meaningful Ways ini, kita ada reguler Senin sampai Jumat, Bapak Ibu itu mangga diikuti terbuka untuk umum dengan beberapa guru kita. Kemudian ada kelas eksklusif juga di setiap akhir pekan. Dan ini ada kelas premium nih, 8 pertemuan khusus bersama Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra. Insya Allah selindernya 5 pertemuan, dia gambarnya 3 ya. From dunia to jannah. Kita mempersiapkan nih, semakin menguatkan kita. Mudah-mudahan ya, kita akan balik ke surga gitu ya. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata kita pengen pulang ke surga, udah itu aja. Oke, sila alhamdulillah nih ada yang resen juga dari Bu Lina Zainuddin Kamil dan Bu Snita Pekanbaru ya. Insya Allah kita batasi dulu 2 penanya, mudah-mudahan cukup sampai jam 7 nanti. Silakan Bu Lina Zainuddin Kamil, sudah bisa di open mic-nya. Baik, terima kasih Kang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Lina. Ya, Surabaya Ustadz. Ya. Ya, ini yang ingin saya tanyakan Ustadz. Bagi orang-orang yang beriman, ini Ustadz, kematian ya, kita kebahagiaan kan akan bertemu dengan Robnya, begitu ya Ustadz. Betul. Kira-kira Ustadz, adakah tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman ketika di saat
detik-detik mau diambil itu tanda-tanda bagi dirinya juga, ya terutama bagi dirinya gitu Ustadz. Sehingga Ya, kita ini bisa mempersiapkan diri gitu loh Ustadz, lisan ini untuk ya, mengucapkan la ilaha illallah gitu Ustadz. ya, Ya hatur nuhun Ustadz. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawang Suna ya Bu. Jadi begini Bu, secara dalil persis ya Bu, secara dalil persis tanda-tandanya apa? Ya tidak, ya yang tadi saya bilang ya Bu ya, bahwa dalil persis itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan ulama. Jadi kalau ada keringat netes di dahi, ya Bu, itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman para ulama ditulis oleh Imam Ghazali. Tuh, ya. Jadi tanda-tanda buat yang bersangkutan belum tentu ada, belum tentu ada. Makanya ada orang yang lagi sujud langsung meninggal, nggak ada tanda-tandanya lagi. Yang kadang-kadang kelihatan tanda-tandanya kapan? Yang kita tahu dia udah mungkin lagi sakit, kelihatan udah mulai ngap-ngap. Nah, kita udah waspada duluan. Ya. Kalau orang beriman mah ya Bu, jujur ya, kalau orang beriman eh, umumnya umumnya meninggalnya itu cepat sekali, cepat sekali. Ya. Kalaupun pernah sakit, ya misalnya almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, almarhum, meskipun dia sempat sakit dirawat di luar negeri di Malaysia, tapi pada saat proses meninggalnya kan cepat sekali ya. Tidak ada penderitaan apapun langsung, meskipun dia sakit, tapi sakitnya masih dakwah ya Bu, masih lari, masih didorong ke kanan ke kamar satu, kamar dua untuk berdakwah, menyemangati orang lain. Tapi dia eh, pada saat proses sakaratul mautnya cepet banget Bu. Sehingga nggak terasa seakan-akan seperti nggak ada proses sakaratul maut ya. Tapi yang bisa dilihat apa? Ya sakaratul maut itu karena ditariknya ke atas ya Bu ya, otomatis berangsur-angsur tanda-tandanya itu dari dari kaki ya Bu. Dari kaki, telapak kaki dingin dulu, nanti sampai dengkul dan dingin terus ya ke atas. Itu tanda-tanda yang bisa dilihat sama kita orang-orang yang ada di dekatnya. Dan yang kedua, enggak mentang-mentang terus kita tahu tandanya kita bisa la ilaha illallah, nggak bisa ya. La ilaha illallah itu hanya bisa dilakukan kalau kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Hanya bisa dilakukan kalau kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Nggak mentang-mentang, oh ini tanda-tanda saya mau sakaratul maut nih, langsung bilang la ilaha illallah. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kita lihat dalilnya ya. Ibu, kalau coba kita baca surat 10 ayat 90. Coba. Ya, kalau ada yang mau baca, tolong admin dibukain surat 10 ayat 90. Siapa yang hari itu sakaratul maut coba. Coba. Surat 10 ayat 90. Ya, saya lihat di sini. Nih. Nih. Lihat, oh, ini Fir'aun yang sudah tenggelam. Lalu pada saat tenggelam dia tahu kalau dia mau mati, Bu. Dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Aman tuh, jadi aku beriman. Tapi dia bisa ngomong la ilaha illallah nggak? Coba perhatikan kata-katanya Fir'aun ya. Aman tuh. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Wa ana minal muslimin. Tuh. Aku beriman bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah, yang diimani oleh Bani Israel. Tuh. Jadi dia nggak bisa ngomong eh, to the point. Aman tu annahu la ilaha illallah. Kan harusnya begitu ya Bu ya. Harusnya begitu kan. Tapi Fir'aun yang nggak terbiasa ngomong la ilaha illallah pada saat sakaratul maut dan dia tahu dia mau mati, dia ngomongnya gini, annahu la ilaha illal alladzi amanat bihi banu Israel. Dia ngomongnya aku beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Bisa nyebut nama Allah enggak? Nggak bisa, Bu. Karena selama hidupnya dia nggak terbiasa bilang la ilaha illallah. Tuh. Makanya Fir'aun aja yang tahu persis mau mati, dia nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Tuh. Ada cerita riwayat berikutnya kata ditutup sama malaikat supaya nggak minta ampun kepada Allah, tapi nggak bisa. Ya, meskipun ada riwayat ada riwayat malaikat menutup menyumpal dengan tangannya supaya nggak minta ampun. Kata Allah ada dalil lain surat 4 ayat 18. Coba admin tolong dibukain lagi. Surat 4 ayat 18.
Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna su'a ini walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Tuh, ya. Tidak diterima tobat bagi mereka yang hidupnya selama ini berbuat kejahatan, kafir dan lain-lain. Lalu begitu ajal datang, lalu dia bilang ini tubtul ana, saya tobat sekarang. Nggak berlaku Bapak Ibu. Ya, kata Allah walai sati taubat, tidak berlaku taubatnya bagi orang yang selama ini hidupnya selalu jahat, lalu baru tobat saat kapan? Saat hadoro ahadahumul maut, begitu mati datang, baru dia bilang ini tubtul ana, nggak berlaku. Sekarang saya tobat, nggak berlaku. Coba aja ibu menerobos lampu merah nih, nerobos lampu merah, sreng, ya kan? Lalu ditangkap polisi. Bilang sama polisi, Pak, mulai sekarang saya tobat deh Pak, saya nggak akan nerobos lampu merah lagi. Kata polisi nggak bisa, yang sekarang tangkap dulu, bener nggak Pak? Tilang dulu yang sekarang. Besok urusan besok, nggak berlaku ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi meskipun kita dengan izin Allah merasakan tanda-tanda sakaratul mautnya, apakah bisa ngomong la ilaha illallah? Belum tentu. Makanya itulah tadi yang saya sampaikan. Untuk menghadapi kematian harus dipersiapkan dari sekarang. Biasakan ngomong la ilaha illallah, biasakan ngomong subhanallah, biasakan ngomong alhamdulillah, biasakan ngomong astagfirullah. Jadi kalau ada apa-apa, ngomongnya itu, jangan ada apa-apa, waduh. Nah, nanti kebiasaannya ngomongnya waduh, kan repot. Ya kan? Jadi kalau ada ketinggalan langsung astagfirullah atau subhanallah. Kalau keburukan itu karena dosa kita langsung astagfirullah. Kalau keburukan itu bukan kesalahan kita, subhanallah. Kalau melihat keindahan langsung bilang masya Allah. Jangan salah ya Bu. Ada orang yang ngomong melihat keindahan ngomongnya subhanallah. Subhanallah itu kalau melihat keburukan. Kalau melihat keindahan, masya Allah. Kalau dapat kenikmatan, betul, alhamdulillah. Tuh. Biasakan tuh. Dan kita harus terbiasa ngomong itu supaya bisa ngomong la ilaha illallah pada saat sakaratul maut. Nggak akan bisa. Buktinya apa? Fir'aun yang tobat, nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Oke? Itu ya, Bu Lina Zainuddin Kamil. Oke? Ya, meskipun tahu tanda-tandanya, Ibu nggak bakalan bisa langsung ngomong la ilaha illallah. Semua harus dibiasakan dari masa hidup. Sip? Mangga. Siap, Ustazi. Bismillah. Satu lagi ada Bu Husnita dari Pekanbaru. Silakan Bu Husnita, sudah bisa di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Siap, silakan Bu Husnita. Ana mau tanya itu tadi mungkin kebalikan dari Ibu Lina. Saya mau tanya, kalau dari kecil tidak pernah sekalipun dia sholat gitu, Ustaz, sekarang udah tua gitu, bagaimana itu nanti waktu dia sekaratul mautnya, Ustaz? Ya. Sementara kan tidak ada pernah belajar karena mungkin ditinggal orang tua atau gimana gitu, Ustaz. Pertama ya Bu, ya terima kasih banyak Bu Husnita di Pekanbaru. Pertama Bu, saya harus sampaikan dulu dalil di surat 6 ayat 156. Ya, kenapa Allah turunkan Quran? Ya, Ibu bacanya dari 155-nya. Allah turunkan wahada kitabun anzalnahu mubarakun kata Allah. Aku turunkan Quran ini dengan penuh berkah. Kenapa Allah turunkan Quran? Nah, ayat 156-nya. Antakulu agar kamu tidak berkata bahwa Quran itu, bahwa kitab itu hanya turun ke orang-orang tertentu saja. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, dan kami nggak belajar. Nah, ayat ini yang menyadarkan saya bahwa saya harus belajar Quran, Bu. Kenapa? Karena nanti di hadapan Allah kita nggak bisa alasan, bahkan saya nggak belajar. Saya nggak diajarin sama orang tua saya. Nggak bisa. Orang tua yang nggak ngajarin nanti kena resikonya, dan kita yang nggak belajar tetap kena resikonya. Coba minta tolong operator surat 6 ayat 156 tolong dikeluarin dulu biar kita baca ya. Tuh. Ada ayatnya begini, wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Nah, ya, nih sudah dikeluarkan sama admin. Perhatikan Bu ya. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin ya. Wa in kunna, dan sesungguhnya kami an dirasatihim. Dirasatihim itu kan pelajaran, tidak mempelajari, dan kami lalai mempelajari apa yang mereka pelajari gitu. Artinya simpelnya kami nggak belajar kan gitu ya Bu. Jadi kalau ibu bilang ada orang yang nggak sholat dari kecil karena nggak belajar, dia nggak bisa ngomong alasan kepada Allah bahwa saya nggak belajar, nggak bisa. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, saya nggak belajar apa yang mereka pelajari. Itu nggak bisa Bu. Jadi mau nggak mau hari ini ibu harus belajar.
Nggak bisa bilang, waduh Ustadz saya kan dari kecil nggak belajar. Saya dari kecil non Muslim Ustadz. Baru pas udah gede saya baru baru tahu Islam. Kan saya nggak belajar. Nggak bisa Bapak Ibu. Tuh. Kalau di ayat lain di surat 7 ayat 73. Coba. Surat 7 ayat 173. Ya. Nggak bisa bilang bapak saya non Muslim. Saya jadi jangan salahin saya dong. Nggak bisa nih. Surat 7 ayat 173. Kita perhatikan ya. Nih. Tuh. Lihat. Au taqulu innama asroka abauna min qablu. Loh, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami udah musyrik duluan. Saya kan anak dari bapak ibu kami kan gitu kan. Makakah tuh, sedang kami adalah keturunan mereka. Artinya apa? Secara sederhana Allah mau ngasih tahu, kamu nggak bisa alasan kamu lahir dari bapak yang musyrik. Jadi jangan salahin saya dong. Nggak bisa begitu bapak ibu. Ya, nggak bisa begitu. Ini harus dibaca dari ayat sebelumnya nih, di ayat 172 tentang Allah menceritakan segala sesuatu di Quran tuh, ya. Supaya apa? Supaya kamu nggak bisa alasan pada saat nanti ketemu Allah. Yang musyrik kan bapak saya kan cuma anaknya doang. Jadi jangan salahin saya dong. Saya kan lahir dari keluarga non Muslim. Jadi bukan salah saya, nggak bisa alasan begitu. Tuh, itu yang kedua, Bu. Jadi satu nggak bisa ngomong nggak belajar. Dua, nggak bisa alasan saya anak orang non-muslim, nggak bisa. Ya Bu ya. Yang ketiga, tadi apa Bu? Dalilnya udah kita baca tadi surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 31 ya. Tuh. Kalla idza balagotit taraqi wa qila man raq. Ya kan? Tuh. Wa zanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq. Ya. Ujungnya apa? Fala saddaqa wala shalla. Surat Al-Qiyamah tadi ayat 26 sampai 31 udah kita baca. Ada orang-orang yang sakaratul mautnya bertaut betis kanan dan betis kiri. Kenapa? Karena dulunya dia tidak pernah membenarkan ayat Quran dan tidak pernah sholat, tidak pernah menjaga hubungan dengan Allah, tidak pernah membuka hubungan dengan Allah, tidak pernah berakhlak baik dengan Allah. Ya Bu. Jadi mohon maaf nih, tidak ada alasan tidak belajar, tidak ada alasan anak orang non Muslim. Ya, dalilnya udah ada semua ya. Surat 6 156, surat 7 ayat 173. Gitu ya Bu Nita ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu saya nggak bisa ngomong. Ini yang ngomong Quran soalnya bukan Indra ya. Quran yang bilang nggak bisa alasan nggak belajar, nggak bisa alasan anak orang non Muslim. Oh ya, oke ya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Lapang dada nerimanya ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau alam islam mudah-mudahan bermanfaat. Maaf lahir batin. Terima kasih Kang Reza apa enggak? Ya Ustazi, atur nuhun, Masya Allah, Bapak Ibu ya Bunda semuanya yang masih bertahan juga sampai dengan jam 7:04 pagi hari ini. Masih ada 515 partisipan ya, Alhamdulillah. Ya, dan seperti biasa mengingatkan kembali, silakan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dengan grup Meaningful Ways, baik yang reguler ataupun MSP boleh, silahkan nanti boleh kakak admin juga bagikan linknya gitu ya, karena setiap pagi, Senin sampai Jumat, kita mengadakan free webinar seperti ini, besok dengan siapa, nah tinggal ditunggu nanti infonya di grup ya. Dan juga silahkan follow-follow akun sosial media meaningfulways.media, akun Ustadz Indra juga gitu ya. Silahkan, dan jangan lupa ketika dapat insight dibagikan, disiarkan, mudah-mudahan semakin banyak yang Allah berikan manfaat dari keberadaan Meaningful Ways ini. Itu mungkin Ustazi untuk hari ini. Alhamdulillah kita cukupkan terlebih dahulu dan seperti biasa kita dengarkan dulu satu meaningful statement dari Ustaz Indra. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, atau sahabat-sahabat Meaningful Ways yang ada di MSP ataupun tidak. Jadi perjalanan kita masih panjang. Dunia ini baru tahap kedua ya, tahap ketiga. Setelah kita dari alam ruh pindah ke alam rahim, kita baru di tahap ketiga yaitu tahap alam dunia. Dari alam dunia kita akan masuk nanti ke alam barzah yang pintunya adalah sakaratul maut. Gerbangnya adalah sakaratul maut. Dan sakaratul maut ini pasti dilalui kita semua, tidak ada satupun dari kita yang tidak melaluinya. Oleh karena itu, sakaratul maut adalah gerbang yang harus disiapkan, ya. Adalah gerbang yang harus kita lewati dengan persiapan panjang. Jangan pernah berpikir tanpa persiapan kita bisa melewati gerbang sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak bisa. Dalilnya tadi sudah saya sampaikan. Bahkan Fir'aun pun yang sadar bahwa dia bakalan mati, dia tidak bisa menyebut nama Allah. Oleh karena itu, mulai hari ini jangan pernah lagi punya alasan saya nggak belajar.
Apalagi ada alasan, saya udah tua Ustadz, nggak usah belajar lagi. Banyak orang yang bilang begitu sama saya, terus saya bilang, Pak masih nyari duit apa enggak? Masih Ustadz. Kalau nyari duit nggak ada umurnya. Kalau nyari ilmu ada umurnya, kan nggak adil ya Pak? Ya, jadi jangan ada alasan untuk tidak belajar dan jangan ada alasan orang tua kita yang nggak ngajarin. Ya, semoga kita semua bisa dilapangkan dadanya sama Allah, lalu mulai hari ini bersiap-siap menyambut sakaratul maut. Ya, semoga Allah panggil kita dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan yang nyambut nanti malaikat yang berbaju putih, bukan malaikat seram-seram yang berbaju hitam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Maaf lahir batin usikum wa nafsi taqallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, syukran, jazakallah khair Ustaz. Aduh, itu di akhirnya ya. Mudah-mudahan yang nyambut kita yang berjubah putih gitu ya, bukan yang mukul-mukulin. Aduh, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah Ustaz, atur nuhun banget hari ini dan juga Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Dan terakhir banget seperti biasa, adapun kalau saya yang pengen banget minta dari Bapak Ibu sekalian adalah tolong doain ya. Doain tim Meaningful Ways nih yang terlibat di belakang layar, yang nggak pernah kelihatan, ada operator, admin, terus kakak desainer juga tuh yang membuat desain-desain yang luar biasa. Pokoknya doain semua tim yang terlibat nih. Alhamdulillah saya juga lagi di kantor nih di daerah Tangerang, jadi kalau yang dekat-dekat Tangerang mau janjian, yuk Bismillah kita tinggal ngobrol-ngobrol lah bareng kalau ada peluang kebaikan yang bisa kita kerjakan bareng, yuk silahkan kontak aja ke tim Meaningful Ways gitu ya. Dan juga yang paling penting doakan guru-guru kita yang senantiasa membersamai Meaningful Ways setiap hari setiap pagi. Dan hari ini yuk kita langitkan doa-doa terbaik kita buat Ustadz Indra Firmansyah. Kita doakan beliau dan keluarganya mudah-mudahan dalam keberkahan, dijagai segala niat baiknya gitu ya. Dimudahkan, dilancarkan Ustazi aktivitasnya hari ini khususnya, dan ilmu yang ditebarkan nih semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat, dan buat kita nih khususnya nih jamaah Meaningful Ways ya. Dan tentu saja mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu sekalian menjadi hamba yang semakin disayang sama Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata, menambah keberkahan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat hari Selasa, semakin bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa buat kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kang Reja sehat-sehat semuanya. Kang Reja dan semuanya selalu melindungi dan menyayangi kita istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I found